syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, wabil khusus ulman utawi undanganipun Bapak Supri utawi Ibu Erasa keluarga. Alhamdulillah wonten ing sonten menika kawula sami dalam keadaan sehat wal afiat fi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kanthi raos syukur kula panjenengan sami Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan sami benjang tergolong tiang-tiang ingkang angsal catatan amalan ingkang saya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salam tabkaulun bahakan dumateng junjunganipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun merjuangkeun atas risalahipun kali awak kula sami singgo kaula lan sami ingkang dados umatipun. Mudah-mudahan benjang wonten ing yaumil akhir sing angsal syafaat lan pitulungipun saking Kanjeng Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin ingkang kula hormati, ugi mboten ketinggalan termasuk Bapak RT, Bapak RW, sesepuh beli sepuh daya kemawon ingkang kawula boten sebat tunggal-tunggalipun nanging kawula sami sonten menika dalam keadaan sehat-sehat nggih Pak. Alhamdulillah. Nanging satrasipun bahwa menika sonten niki Pak Supri sa keluarga wirehning wong enjing sampun melaksanakan ikah utawi akikah kangge putri putranipun ingkang badhe dipun paringi asma utawi jeneng niku dipun paringi utawi dipun warisi anak ingkang pertama niku jeneng utawi aran utawi nama. Nanging nama kula wau dipun paringi kalih tiyang sepaipun antawisipun bapak lan ibunipun dipun wastani utawi dipun arani Wais Al-Karni. Wais Al-Karni niku mungguhe tiyang sepaipun Wais Al-Karni niku dados lare ingkang manut kados dene niku jaman Rasulullah niku nggih zaman peperangan mboten salah niku wonten salah setunggal sahabat niku ingkang dipun perintah nganangenake manut nurut lan niku jenengane sahabat Wais Al-Karni mboten salah niku. Dados mudah-mudahan putra ingkang dipun wastani Wais Al-Karni menika mangkenipun dados waladun sholihun yadullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ugi dados larek utawi putra ingkang manut kalih kekali-kalipun termasukipun kalih bapak lan ibunipun ngaten nggih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lajeng satrasipun menika kangge nglajengaken acara monggo dipun buka kali waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng acara kaping kalipun menika tausiah dalam rangka walimatul nikah ingkang badhe dipun sampaiaken mangke kalian Bapak Ustaz Lahar saking Sidarja, beliau kepala sekolah SDIT. Pilih Bapak Ibu minat badhe nyekolaken putra utawi putripun wonten ing SDIT niku gurune utawi kepala sekolah ngoten. Dados mudah-mudahan dados lare ingkang baik utawi berprestasi ngoten. Lajeng satrasipun mangke acara dipun kalian maos sholawat lajeng sareng syukur bayi ngoten. Dados mangke kula suwun termasuk Pak Darsono kapurih mlebet wonten ing dalem mangke sasampunipun tausiah rampung langsung mahalul qiyam dados maos sholawat Jibril ngoten. Maten kangge kawula
sebagai mukadimah kaula tetapin semangat kemawon langsung minabawa kasung korib ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kaula sumanggawaken kalian Pak Ustaz mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim alladzi adal amanah wa ballaghur risalah wa nasahal ummah wa jahadu fillahi haqqa jihadih. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin ingkang kawula hormati, monggo sesarengan kita sedaya mau syukur dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya ing dalu punika kita saged kempal ing dalemipun Bapak Supri kanthi acara walimatul akikah. Ingkang kaping kalih menika monggo kita sedaya ngaturi sholawat lan salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganipun, sahabatipun, dan muga dumateng kita sedaya selaku umatipun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hari Imam Mawardi, Pak. Hari Imam Mawardi, biasa dipanggil tadi karena dulu saya sangat akrab dengan Mas Supri, dipanggilnya Lahar, Pak. Kalau Bapak Ibu yang mungkin umurnya saat ini 50 lebih ke sana mungkin tahu ketika Gunung Galunggung meletus, Pak. Nah, kata bapak saya itu pada saat Gunung Galunggung meletus itu mengeluarkan lahar. Nah, disitulah saya lahir begitu. Oke. Jadi sebagai paraban saja begitu ya, Pak. Kira-kira sekitar tahun 82 83. Jadi sinom, Pak, baru 41 tahun. Oke. Tapi ampun salah Bapak Ibu, walaupun mungkin wajahnya kelihatan baby face kayak anak-anak, tapi putranya pun kata, putra kulo niku pun 6. Nggih, jadi kulo putrane mung 6. Nah, ngenjak badhe tambah maling, Pak. Jadi kulo yakin kali ayatnya Gusti Allah nggih menika surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk yang berada di bumi semuanya melainkan telah dijamin rizkinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan menyimpannya. Semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin setiap makhluk yang bernyawa. Contoh, ketika ibu hamil umur 4 bulan, 5 bulan Allah sudah menyiapkan rizki. Ibunya asinya sudah mulai berproduksi. Bayinya belum lahir, rizkinya sudah disiapkan, Bapak Ibu. Sehingga saya yakin dengan ayat ini, surat Hud ayat 6. Kalau dilihat, wah, bocah enom banget, anaknya kok bisa akeh. Nggih, Bapak Ibu, jadi saya yakin dengan ayat ini bahwa rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alamat saya di Sidarja, Bapak Ibu. Jadi alamat saya di Sidarja, tepatnya di sebelah timur stasiun Sidarja. Kalau Bapak Ibu di sana ada pondok Hidayatul Muqtadiin punya Pak Kiai Fakih, Ahmad Fakih. Saya sebelah timurnya sedikit.
atau di belakang SMP Muhammadiyah Sedaja. Jadi di sana ada beberapa tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Ada yang pondok pesantren, ada yang sekolahan dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa diperkenalkan pada malam hari ini. Dengan adanya kita saling mengenal, maka kita akan saling menyayangi, saling bertegur sapa ketika di dalam perjalanan. Di sini kami tadi ditemani oleh Pak Ahmad, ini teman saya Pak, yang selalu bersama dengan saya. Ini Pak Ahmad, ini security di BJ ya, di Cipari. Ini bersama-sama dengan saya kemana-mana. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini saya diberikan amanah oleh Mas Supri dan Mbak Iin ini untuk menyampaikan tausiah atau nasihat. Sebenarnya ini kalau pinter Bapak Ibu. Di sini banyak kiai, banyak sesepuh, banyak ulama yang ilmunya lebih tinggi daripada saya. Jadi di sini mari kita bersama-sama belajar. Undur maqala wala tandur maqala. Jika memang nanti ada sesuatu yang baik yang saya sampaikan, maka terima. Ibarat ayam yang keluar dari tempat kotoran ayam itu telur, maka diambil Bapak Ibu. Jangan yang diambil kotorannya, tapi yang diambil telurnya. Begitu juga pada hari ini, mungkin ketika ada sesuatu yang baik, yang bermanfaat, maka itu yang diambil. Yang jeleknya kita buang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Supri dan Bu Iin beberapa hari yang lalu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa anak laki-laki. Dalam hal ini akan kami sampaikan ada 7 hak yang wajib diterima anak setelah anak itu dilahirkan. Ada 7 hak. Apa saja? Yang pertama adalah hakul hayat. Jadi setelah anak itu dilahirkan, maka anak itu memiliki hak yang namanya hakul hayat, hak hidup. Sehingga ketika bayi lahir, misalkan kalau ada orang tua yang membunuh, maka orang tua itu terkena hukum, terkena sanksi. Sehingga yang pertama, hak bayi yang dilahirkan adalah dia berhak mendapatkan kehidupan. Yang kedua yaitu hak rahman, hak kasih sayang dari orang tua. Jadi yang kedua Mas Supri adalah wajib untuk menyayangi putra putrinya. Jangan sampai kita orang tua memiliki anak tidak bertanggung jawab. Berarti kita termasuk orang yang zalim. Kenapa? Karena hak anak yang kedua adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan dari sekelilingnya, dari mbahnya, dari saudaranya. Dia berhak mendapatkan kasih sayang itu. Sehingga kasih sayang itu dituangkan dalam hal ini. Anaknya Mas Supri diberi nama Uwais Al-Qarni. Tadi sudah dibahas sebentar oleh Ustadz Abdul Somad bahwa Uwais Al-Qarni adalah salah seorang sahabat Nabi yang belum meninggal sudah dicatat di surga. Kenapa? Karena baktinya kepada kedua orang tua. Jadi Uwais Al-Qarni adalah seorang sahabat yang sangat bakti, yang sangat taat, yang sangat menghormati kepada kedua orang tuanya. Di sana diceritakan kepada ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Ibunya orang yang lumpuh, yang tidak bisa kemana-mana. Setiap hari dimandikan, dibersihkan. Ketika ke toilet diantarkan. Sampai ketika ibunya itu pengen umroh, maka Uwais Al-Qarni itu mengangkutnya, menggendongnya di belakang. Sehingga Uwais Al-Qarni ini termasuk sahabat yang belum meninggal dunia sudah dicatat namanya king ngisuk ana wong sing jenengane Uwais Al-Qarni sing arep mlebu surga. Harapan dari Mas Supri, sekeluarga dan Mbak Iin adalah agar anak tersebut menjadi anak yang soleh, solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua.
Ini hak yang kedua, yaitu hak mendapatkan kasih sayang. Lalu yang ketiga adalah hakul aqiqah. Hak untuk disahkan dalam hal ini. Akikah ini berasal dari kata hakku yakiku hakikoh. Akikoh yang artinya adalah memotong. Sehingga di dalam proses akikah ini ada beberapa proses yang dijalani. Yang pertama di dalam akikah ini ada yang namanya pemotongan hewan, ya. Dalam hal ini adalah kambing. Di dalam akikah itu harus ada pemotongan. Lalu yang kedua pemberian nama. Yang ketiga mencukur rambut. Diusahakan ini rambutnya dicukur gundul. Lalu yang keempat adalah bersodakoh. Jadi rambutnya nanti Mas Supri, jika memang Mas Supri nanti ada kelapangan rezeki, rambutnya dipotong semuanya, digunduli, lalu ditimbang. Setelah ditimbang, lalu dikeruskan dengan perak. Misal, setelah dipotong rambutnya gundul, ditimbang, beratnya 2 gram. Lalu tanya Mas Supri ke toko emas, Pak, Bu, harga emas sekarang berapa? Harga perak berapa? Misalkan harga perak 1 gram 100.000, maka di sini disunahkan untuk bersedekah seberat rambut yang ditimbang tersebut. Jadi 2 gram berarti 200.000. Disedekahkan kepada siapa? Kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, kepada masjid dan sebagainya, kepada tempat-tempat atau sesuatu yang memang diperintahkan di situ. Jadi ini Mas Supri nanti di dalam proses akikah sudah dipotong kambing, lalu nanti insya Allah akan diberikan nama. Namanya sudah ada, yaitu Uwais Al-Qarni. Lalu yang ketiga dicukur rambutnya sampai bersih, dan yang keempat ditimbang rambutnya, lalu dikeruskan dengan perak. Lalu uangnya disedekahkan, ditimbang, disedekahkan kepada fakir miskin kayak tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam proses akikah ini Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqiqatu tutbahu lis-sab'in wa li arba'in asrata wa li ihda wa isrina. Akikah itu Rasulullah SAW bersabda, akikah itu disembelih pada hari ke-7. Lis-sab'in wa li arba'in asratan. Jika memang tidak mampu di hari ke-7, maka di hari ke-14. Wali ihda wa isrina. Dan jika tidak mampu, maka di hari yang ke-21. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Ini hak anak yang ketiga, yaitu diakikai. Lalu hak anak yang keempat adalah diberikan ASI. Kalau bisa ASInya ini selama 2 tahun. Kenapa? Karena di dalam ASI itu mengandung banyak sekali imun kekebalan tubuh. Sehingga bayi yang diberi ASI dengan bayi yang diberi susu yang lain, maka ini kekebalan tubuhnya akan lebih kuat bayi yang diberi susu atau ASI dari ibunya sendiri. Tapi sekarang banyak anak-anak sapi, artinya masih kecil udah dikasih susu dari susu dempo, susu macam-macam dan sebagainya yang dari sapi. Kalau bisa ini diusahakan ASI yang maksimal. Dalam sebuah hadisnya maupun dalam keterangan yang lain itu dimaksimalkan 2 tahun. Lalu yang kelima adalah hak anak, itu diberikan nafkah yang halalan thayyiban. Diberikan makan yang halal dan bergizi sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Jadi tidak harus tiap hari makan misalkan daging, tidak. Tetapi makanan itu adalah makanan yang halal, yang diperoleh dengan cara yang halal. Lalu makanannya juga makanan yang halal dan bergizi.
Lalu yang keenam, hak anak setelah dilahirkan adalah mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya. Ketika hujan, bapaknya siap siaga melindungi wong trocok. Ketika ada bencana, bapaknya siap siaga mengamankan. Ketika sakit, bapaknya siap siaga mengobati, mengantarkan ke misalkan rumah sakit atau kemana. Nah ini adalah bagian hak-hak anak yang harus kita berikan kepada anak kita. Dan yang ketujuh, hak anak setelah anak itu dilahirkan adalah mendapatkan pendidikan yang layak sampai dia tumbuh besar dan dewasa sampai bisa mandiri. Dan di dalam pendidikan ini Rasulullah SAW memberikan keterangan, didiklah anakmu untuk 3 hal. Yang pertama, agar anakmu mencintai Tuhannya, mengenal Allah, ngerti cara sholat, cara wudhu, cara beribadah. Dididik anakmu agar tahu tentang Allah. Yang kedua, agar tahu tentang contohnya, yaitu tentang Rasulullah. Jangan sampai anak kita ditanya siapa nabimu orang ngerti, bapaknya siapa, sehingga di puji-pujian itu bagus sekali itu, ya. Di sana dikenalkan tentang silsilah Rasulullah. Di dalam Al-Barjanji pun sama itu. Ketika dikaji isinya itu menceritakan tentang silsilah Rasulullah. Sehingga di sini yang kedua, Mas Supri berhak untuk mendidik anaknya agar mengenal Rasulullah. Jadi yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Rasulullah, dan yang ketiga adalah mengenal Islam dan Al-Quran. Ini adalah kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita sudah dewasa, orang ngerti doa sholat, disekolahkan bukan pada tempatnya, bukan pada sekolah yang memang mengetahui tentang ajaran-ajaran agama di situ. Sehingga mari Bapak Ibu, ini ada 7 hak yang wajib kita berikan kepada anak kita. Yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua hak mendapatkan kasih sayang, yang ketiga hak mendapatkan akikah, yang kelima yang keempat diberikan ASI, yang kelima adalah mendapatkan nafkah yang halal dan thayyib, yang keenam hak mendapatkan perlindungan, dan yang ketujuh hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik anak, Ali bin Abi Thalib memberikan contoh kepada kita. Ali bin Abi Thalib dalam mendidik anak itu membagi menjadi tiga kategori umur. Yang pertama adalah umur 0 sampai dengan 7 tahun. Maka didiklah anakmu selayaknya seperti raja. Artinya anak itu ketika minta sesuatu, usahakan orang tua itu bisa memenuhi di umur 0 sampai 7 tahun. Lalu yang kedua di umur 8 sampai dengan 14 tahun mulai memberikan hukuman-hukuman dan juga perintah-perintah. Kenapa? Karena di sana Rasulullah bersabda, didiklah anakmu ketika umur 7 tahun untuk belajar sholat. Ketika umur 10 tahun kau belum bisa sholat, maka pukullah. Sehingga di umur 7 tahun sampai dengan 14 tahun anakmu dididik selayaknya seperti tawanan. Ini boleh, ini tidak boleh. Kalau di anak perempuan sebentar lagi kalian akan haid, akan datang bulan. Bagaimana caranya membersihkan, bagaimana caranya mandi. Nah di sini mulai dimasukkan aturan, diberikan arahan-arahan 8 sampai dengan 14 tahun. Dan yang ketiga umur anak 15 tahun sampai dengan 21 tahun dan ke sana, jadikan anakmu seperti sahabat. Kenapa?
karena anak di umur 15 tahun ke sana biasanya mereka anak-anak itu sudah menunjukkan jati dirinya. Senenge dolane karo kancane. Nek salah pergaulan ini yang berbahaya. Kenapa? Nek kancane apik mending melu katut apik. Tapi nek kancane elek bisa manut katut elek. Maka di situ jadikan orang tua itu seperti sahabat, kayak kanca, nggo curhat. Jangan sampai anak kita itu salah curhat. Jangan sampai di umur 15 tahun malah justru anaknya karo bapaknya malah ora akur. Nah, nanti anak ini pasti akan mencontoh orang lain yang nyaman bagi dirinya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini yang pertama bisa memberikan manfaat khususnya bagi Bapak Supri dan kepada kita semuanya yang sudah lama rumah tangga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, nasru minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salajengipun waktu kula aturaken dumateng Bapak Abdus Somad. Mukaten kula sedaya ingkang nebiken mawon mirengaken tausiah saking beliau Pak Ustaz. Mudah-mudahan tausiah kula wau dadosaken pengeling utawi tadzkir kali awak kula sami. Mudah-mudahan dados manfaat maslahat fid wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo ingkang badhe sami nyukur mlebet mawon padha. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu